Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir, terutama Mas Farid. Terima kasih sudah meluangkan waktunya setelah melakukan perjalanan 400 hari katanya keliling Indonesia. Juga kepada Bu Mira, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pagi ini. Ladies first ya, jadi saya sebut dulu Mbak Bibit. Mbak Bivitri, terima kasih banyak sudah datang. Mas Agus, terima kasih banyak, dan juga Bung Farhan. Kita tidak ingin membuang waktu. Mungkin sebelum kita mulai ada yang ingin ditunjukkan dulu ya Mas ya. Terima kasih. Ya. Apa yang jatuh? Biasa. Itu kira-kira beberapa cuplikan, tentunya nggak semua ya, sangat-sangat sebagian kecil dari yang dilakukan oleh Mas Farid dan teman-teman. Untuk memulai saya giliran bertanya yang ringan-ringan dulu. Berapa orang Mas kemarin pas jalan? Berempat ya kalau nggak salah. Jadi kami berempat dan ini lintas generasi. Jadi saya mungkin sudah lansia jadi kemudian Dadi itu Laksono itu 45, 50. Dan Yusuf Priambodo itu 30 tahun. Paling muda ya? Enggak, ada yang lebih muda. Ada yang muda? 22 tahun sekarang. Oh oke. Anak dari Sumba, jadi kita 3 dari Jawa, ada 1 dari Sumba. Kita berempat ya. Total 400 hari. 400 hari, 10 hari mungkin sekarang. 410 sekarang. 410 hari, oke. Tapi itu ada kepotong yang karena apa gitu? Ya kami ada sempat terpotong karena kebetulan mertua saya meninggal, saya harus pulang. Kemudian Dadi juga sempat masuk rumah sakit, jadi sambil juga kita mengedit film. Jadi selama perjalanan kami sudah bikin 6 film besar, tapi 1 film itu berisi 5 seri. Gitu ya. Jadi total 10 film lah, dengan durasi rata-rata 60 menit. Ya. 60 menit. Ya. Udah 10 film. Masih ada 6-7 lagi yang kami masih edit ya. Semuanya tersedia di YouTube ya? Iya. Jadi free untuk ada yang di YouTube, ada yang di Rangkai dan bioskop online, platform berbayar. Murah kok, cuma 10.000. Cuma 10.000. Okay. Karena itu cara kami untuk membiayai ini, karena kami swadaya ya. gitu ya, swadaya kami nggak ada sponsor, nggak ada ini. Ya. Saya ini junior, jadi ini seniornya ada di depan ini, terus ada Bu Mira lagi, ya kan. Jadi, tapi paling nggak satu hal sebelum kita mulai, apa yang tadi sekilas ditunjukkan oleh Bu Mira, Mas Farid, mengingatkan saya tentang wisata Nusantaranya Bu Mira ya. Jadi Mas Farid sudah berwisata Nusantara dengan baik sekali saya kira. Saya menyelam di hampir 16 lokasi, dari Aceh sampai
Raja Ampat. Menyelam, saya juga menyelam underwater. Ternyata ada lansia yang masih bisa menyelam. Jadi Bung Farhan ini anggota Dilans yang bisa menyelam. Diving for Dilans. Diving for Dilans. Jadi tujuannya apa sih Mas? Mau berwisata, pokoknya kayaknya enak banget jalan-jalan kemana-mana. Kita nggak ada waktunya ya Mbak Bibit ya? Jadi sebenarnya sebelumnya saya juga sudah keliling Indonesia itu tahun 2009. Itu juga setahun, saya berpartner sama Yunus, ada nggak Yunus tadi? Ya, kita berdua setahun pakai sepeda motor juga. Dandi Dwi Laksono merasa iri kan, Mas Farid yang sudah tua aja kok masih bisa, masa kita nggak bisa? Dia bikin yang 2015 dia juga keliling naik sepeda motor setahun juga. Tapi hasilnya saya kira Dandi jauh lebih dahsyat karena dia bikin banyak video tentang apa untuk di Watchdog ya. Yang sekarang kita gabung dua ekspedisi. Jadi saya sama Dandi sama 2 anak muda lagi gitu. Kita tetap pengen jalan-jalan sih kalau saya juga. Jadi tujuan utama jalan-jalan tetap ya. Saya sekarang sudah di Wonosobo. Jadi 5 tahun terakhir saya pulang kampung di kota kecil di Jawa Tengah. Ya jalan-jalan, tapi juga sebenarnya kita ada 19 tema sebenarnya yang kita mau coba liput ya. Karena kami kebetulan jurnalis, kami memang basicnya adalah liputan gitu ya. Beberapa sektor yang terpenting di Indonesia ya, pertanian, kemudian nelayan, ya. Kemudian juga tentang sumber daya alam. Dan tapi itu kan sektornya. Ya. Nah, konsepnya temanya apa? Ya. Temanya apa yang mau salah satunya ada beberapa tema tadi ya. Mungkin kalau kita breakdown ada beberapa 6 tema saya kira ya. Yang pertama tentang perebutan sumber daya, itu yang sebenarnya sangat nyata ya kita lihat ya. Problem-problem konflik antara petani dengan perusahaan, petani dengan tambang, nelayan dengan tambang. Kemudian tema di perkotaan itu kami melihat juga gentrifikasi sebenarnya. Jadi bagaimana anak-anak muda sekarang sulit seperti orang tuanya untuk bisa punya rumah misalnya karena mahalnya harga. Bagaimana pembangunan itu bikin harga lahan menjadi tinggi sehingga anak-anak muda sekarang kesulitan untuk punya rumah. Saya sendiri punya concern pada biodiversity ya. Jadi kerusakan alam dan juga potensinya sebenarnya. Kemudian yang ketiga aspek kaitannya sama masyarakat adat dan sosial. Maksud saya di banyak tempat kami menemukan banyak problem, tapi juga sebenarnya ada solusi-solusi gitu ya. Salah satunya kami meliput tentang koperasi yang sangat besar di Kalimantan, anggotanya sekitar 210 dan itu menurut saya model ekonomi yang seharusnya kita kembangkan lebih jauh. Jadi ada beberapa tema tadi yang banyak. Dan Mas Farid kalau nggak salah sekarang jalannya juga yang mensupport koperasi ya? Jadi yang mengurus administrasi, keuangan dan semacam kita juga bikin koperasi di Wonosobo. Anak-anak muda di Wonosobo yang mengurus perjalanan kami sekarang. Oke. Nah, karena ini persoalannya Mas Farid ini nyun sewu Mas, ini mahasiswa hilang ini. Jadi saya harus berikan kesempatan pertama kepada Bu Mira dulu untuk minimal bertanya kemana aja Bu, tiba-tiba kabur. Silakan Ibu. Kami ketemu terakhir 30 tahun yang lalu. Bu, Mas Farid ini kan kalau nggak salah mahasiswa hilang ini Bu. Ibu katanya waktu itu sekretaris jurusan ya Mas ya? Sekretaris jurusan. Saya masih ingat ketika Pak Farid angkatan berapa Pak? Kenapa? Angkatan berapa? 79 Bu. 79. Jadi saya masih ingat terakhir ketemu Ibu itu saya minta ijazah sarjana muda. Waktu itu kan masih ada sarjana muda itu untuk ngelamar di Tempo. Tapi setelah itu saya nggak selesaikan kuliah. Ya kalau tahun 70-an, 80-an, iya, termasuk 79 itu mahasiswa hilang dari kampus sudah biasa. Mas Farid, tolong bacain dulu soal pariwisata lah. Ya, sebelum kita bicara biodiversity, masyarakat adat dan sebagainya, mungkin cerita pariwisata. Walaupun dulu. itu berkaitan kalau menurut saya pariwisata. Jadi salah satu film kami ini yang bacaan kami itu tentang Dragon for Sale. Satu film berseri, ada 5 seri, masing-masing sekitar 60 menit. Kita cerita tentang Labuan Bajo terutama, Komodo. Tapi sebenarnya bicara tentang tadi 10 Bali Baru ya.
Ini kami launch sebenarnya sebentar sebelum Ibu bikin satu statement yang menurut saya sangat eksplisit ya. Hampir sama apa yang kita temukan tadi ya. Sebenarnya bukan Bali baru, yang dilakukan ini adalah yang dibikin pemerintah ini 10 Nusa Dua baru gitu. Karena Bali kan bicara tentang culture, bicara tentang agama, bicara tentang ini yang nggak mungkin direplikasi di tempat lain ya. Obsesi pada pembangunan yang berorientasi terlalu besar pada fisik, pada investasi, itu yang kami lihat menjadi problem besar. Persis saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Mira. Juga bagaimana pengembangan pariwisata ini meminggirkan orang-orang lokal. Dan salah satunya menurut saya adalah peran masyarakat adat. Kami juga memperkaya ini dengan wawancara dengan masyarakat yang sudah lama ada di situ, yang hidup berdampingan dengan komodo ratusan tahun gitu, dan mereka bisa damai, yang mereka akan digusur sebenarnya. Padahal sebenarnya masyarakat adat ini, dan itu saya kira tidak cuma di Labuan Bajo, yang bisa merawat alam dengan baik itu dan putra yang mereka punya tata nilai yang jauh lebih. Di sana itu mungkin tidak ada saya human sedikit right, bisa tidak ada animal right. kasih rujukan, ada penelitian Elinor Ostrom ya, dia pemenang Nobel tahun 2010. Dia bilang bahwa masyarakat adat itu indigenous people itu yang paling potensial sebenarnya untuk kalau kita bicara tentang tadi climate change dan segala macam ya, lanjutannya itu yang bisa merawat alam dengan lebih baik itu mereka. Jadi kalau membaca dari aspek pariwisata dan itu saya kira itu yang kami baca. Mungkin nanti bisa ditonton lebih jauh, ada 5 seri film. Tapi mungkin ini juga kalau menurut saya turunan dari paradigma ekonomi kita. Kalau saya membaca Indonesia, saya bilang sekarang ini salahnya salah paradigmatis itu. Orientasi pada fisik, pada investasi, pada pertumbuhan ekonomi, kita belum beranjak jauh dari Orde Baru. Pada masa reformasi sedikit ada koreksi, tapi menurut saya 10 tahun terakhir justru makin agresif. Itu menciptakan banyak sekali konflik di lapangan. Itu yang kami temukan di Wadas, Banyuwangi, Flores, juga yang kemarin terakhir di Sumbar ya, sawit dengan ini. All and all kalau kita bicara membaca Indonesia, saya terus terang agak pesimis kalau kita nggak punya satu breakthrough untuk mengubah terutama paradigma. Pesimisnya pesimis apa Mas? Maksudnya apa yang dipesimiskan? Pesimis kalau kita kita tetap meneruskan paradigma yang ada sekarang gitu. Obsesi terlalu besar pada pertumbuhan, kemudian juga pada investasi gitu ya. Dan kita harus bertanya ulang kalau menurut saya tentang itu gitu. Kaitannya juga tadi dengan kerusakan alam. Saya kira Omnibus Law yang terakhir ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu gong yang saya klimak dari kerusakan menurut saya. Termasuk misalnya bagaimana hutan lindung sekarang bisa dikonversi untuk hutan pertanian, bisa ditambang, ini terjadi di Banyuwangi, di Flores, yang terakhir saya mendengar di Bengkulu itu juga terjadi. 19.000 hektar hutan lindung itu segera dikonversi untuk menjadi kawasan tambang. Kalau cara seperti ini dilanjutkan, kalau menurut saya kita layak untuk pesimis ya. Kita juga bicara tadi tentang degradasi alam, kaitannya juga dengan ekonomi, dan orang bilang generasi emas ya, Mas. Tahun berapa? 45. Bonus demografi. Kalau menurut saya yang terjadi adalah bencana demografi kita. Pendidikan yang rendah, kerusakan alam, orang sakit-sakitan ya karena alamnya rusak sebagainya. Menurut saya bencana demografi itu yang terjadi. Sorry, mungkin sangat pesimis. Kalau pesimis semua agak repot juga. Bung Agus silakan Gus. Ditanyain aja semuanya ini, mumpung orangnya ada di depan. Jadi begini, dari sejak awal waktu Arif Yahya ya, kalau saya tidak salah Menteri Pariwisata kan bilang 10 Bali. Saya pesimis mau diapakan, karena budayanya beda. Bali itu maju gitu karena kulturnya seperti itu. Setiap saat ada upacara yang menarik turis. Nah kalau tempat lain nggak bisa. Yang sekarang didorong oleh kabinet yang sekarang itu, misalnya kampungnya Jilal itu, Danau Toba. Saya bilang sampai kapanpun kalau pola pernapasan seperti sekarang nggak akan maju Toba itu. Ke Bali kan, kalau ke Bali bisa lebih dari 3 hari karena banyak atraksi. Kalau Toba kan begitu lihat danaunya bagus sudah. Air terjunnya di bawahnya ada warung Indomie, nggak menarik. Yang tenda biru, terus hutan Ginjang yang di atas itu, terus yang baru kemarin diresmikan Pak Presiden itu, saya lupa namanya, itu juga bagus tapi sudah rusak. Jadi hutannya itu dikonversi betul. Saya kebetulan juga ada di KLHK gitu, jadi kalau itu kita pusing gimana, karena perizinan itu datang by notes gitu, ke menteri, kemana, kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau bilang pesimis, ya saya setuju saja, karena misalnya saya ke Merauke, Danau Biru,
yang semut, rumah semut tinggi itu. Kan ada sasi itu, Ya, yang sasi. dia boleh mengambil ikannya, kalau dilempar jatuhnya di mana, radius itu yang boleh diambil. Nah itu kan kalau nanti di situ dibangun villa misalnya, kita nggak tahu kapan. Kayak Labuan Bajo ini di tempatnya yang ASEAN itu, apa nama daerahnya itu? Kolomori Itu ya. kan, hah? Kolomori namanya. Ya, itu kan sudah ada yang dibeli pelataran, ada yang dibeli siapa, apa sih itu? Pelataran paling dominan. Ya Betul, makanya kan apa yang ditemukan Farid betul. Ya kan kita nggak bisa mengembangkan Lombok kayak Bali, nggak akan bisa. Karena di pantai-pantai tertentu tidak boleh pakai begini. Turis kan kalau pergi ke negara lain suka-suka dia. Nggak bisa beli minuman keras, nggak bisa. Memang Indonesia Maju 2045 itu terkikis oleh ekonomi saja. Nah saya mau tanya sama Kang Farid nih, kan kita pertumbuhan ekonomi 5%, bagus lah gimana? Apakah di bawah situ masyarakat kena nggak imbasnya, sejahtera? Kan harusnya orang bangun infrastruktur adalah pertama untuk lapangan pekerjaan, kedua setelah infrastruktur jadi berguna buat publik sekitar situ dan negara. Nah ekonomi katanya termasuk yang sangat bagus. Di bawah itu kalau saya cek di beberapa daerah, daya belinya nggak ada. Padahal ekonomi bagus kata infrastruktur dibangun. Jadi artinya apakah pembangunan infrastruktur itu memang berdampak untuk masyarakat? Misalnya bendungan, dibikin bendungan bagus, jaringan tersiernya nggak ada. Karena dua proyek yang berbeda. Atau bahkan bendungannya ada di bawah, sawahnya ada di atas. Mana ada air bisa merangkak ke atas kan belum. Nah hal semacam itu di daerah bagaimana? Sorry sebentar, nanti setelah jawab ini saya mau nanya soal taman bunga yang dekat Danau Toba yang dibilang Bu Mira. Saya ke Halmahera, mungkin itu kita kontras yang paling jauh ya. Halmahera ini nggak cuma 5%, pertumbuhan ekonominya 29%. Tapi problem kerusakan lingkungan dan sosialnya menurut saya sangat besar. Dan pembangunan infrastruktur yang menurut saya kalau tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat, yang akan mengambil untung adalah justru dari pusat-pusat kekuasaan. Misalnya Papua ya. Papua ketika bikin jalan Trans Papua gitu, yang memanfaatkan orang Jakarta bukan orang lokal gitu. Justru mereka akan makin terpinggirkan kalau modelnya seperti ini gitu. Silakan. Karena saya ditelepon Pak Menteri PUPR, kenapa jalan Trans Papua itu rusak? Sudah rusak. Saya tanya, karena dia juga bilang orang Papua kenapa tidak mau naik kendaraan umum? Loh saya bilang itu Papua pedalaman, belum tahu kalau Indonesia merdeka. Ya kan yang tahu di pesisir. Nah pada waktu bikin jalan itu studi antropologinya nggak ada. Ah, betul. Ya kan? Ya. Nah, itu. Saya kira itu satu poin yang paling penting. Jadi banyak sekali program dan proyek ini tidak menyertakan kajian yang lebih holistik. Saya menemukan itu di Wadas, di Pakel, Banyuwangi, di Flores, Halmahera dan jadi orientasi pada uang dan uang itu saya kira itu salah satu yang problem gitu ya. Jadi aspek-aspek sosial, aspek antropologi, aspek ini enggak banyak. Satu ilustrasi kecil ya untuk pariwisata misalnya. Ketika saya menyelam di Sange Talaut, di situ masyarakatnya masih tradisional. Sebelum menyelam saya harus minta izin dulu sama ketua adat gitu. Kemudian didoain sama mereka, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan semacam, dan semoga selamat dan segala macam itu ya. Nah ini dalam pariwisata modern kan disingkirkan karena dianggap nggak efisien yang seperti ini gitu. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya obsesi pada tadi pembangunan 10 baru infrastruktur nggak banyak mempertimbangkan aspek-aspek seperti itu ya. Belum lagi nanti bicara tentang soal HAM, partisipasi gitu ya semacam. Partisipasi hampir nggak ada di banyak tempat gitu. Ini salah satu problem yang besar. Ini mungkin konteksnya yang kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama Mbak Bibit itu soal kearifan lokal lewat perda dan sebagainya yang kayaknya semakin sulit di ini. Sebetulnya itu kan bisa diturunkan lebih jauh seandainya kita lebih menghargai kearifan lokal, adat istiadat dan sebagainya. Konteksnya seperti yang tadi dibilang Mas Farid ya. Karena di generalisasi itu jadi menghilangkan hal-hal seperti itu. Monggo silakan Mbak. Ya, di generalisasi itu kata kuncinya ya. Jadi banyak sekali orang Jakarta yang bawa asumsi-asumsi di kepalanya, terus langsung menganggap bahwa Indonesia itu semua sama. Ya itu tadi Bali Labuan Bajo sama dengan Bali. Bali ya mirip-mirip aja sama Jakarta. Jadi nggak usah ada apapun, pokoknya copy paste gitu ya. Sama kayak Perda itu kebanyakan copy paste. Nah tapi saya pengen nanya deh, langsung kepikir tadi. Saya kan juga suka jalan-jalan ya, cuma makanya saya ngiri. Saya nyempetin ke Bandung karena saya ngiri sebenarnya sama Mas Farid.
Iya, saya suka jalan-jalan. Naik gunung juga ya? Juga naik Suka gunung naik ya. gunung ke Nepal, ke Rinjani. Nah terakhir itu ada satu kelompok di Gunung Pangrango yang teman saya naik gunung. Sekarang mereka minta bantuin saya untuk mereka ingin daerahnya itu mau dibangun geotermal. Dan geotermal itu kan kita debatable ya. Di sini mungkin banyak yang jago-jago soal-soal seperti ini. Saya sendiri kan tidak belajar lingkungan. Tapi kan geotermal itu debatable dalam arti oke, itu barangkali energi baru dan terbarukan. Tapi cara mereka untuk mengambil tanahnya orang-orang di petani-petani di Pangrango itu sangat buruk. Partisipasi tadi saya langsung kepikirnya itu. Nah, jadi benar nggak sih yang Mas Farid? Kalau saya kan karena jalan-jalan itu kemewahan, jadi agak jarang sebenarnya walaupun berusaha nyempet-nyempetin diri. Tapi jadi bagi saya yang lagi saya bantu itu yang teman-teman di Pangrango. Tapi benar nggak hal yang sama? Saya cuma baca di media sosial, misalnya di Labuan Bajo dan juga di beberapa tempat lainnya, memang cara untuk land grabbing, cara untuk mengambil tanah rakyat itu semacam ada prosedur dalam tanda kutip ya prosedurnya, cara-cara standar dari Jakarta begitu ya, untuk langsung mengambil aja, kadang-kadang juga menipu. Saya ingat kalau nggak salah yang salah satunya di Wadas ya, yang menipu dalam arti orang dikumpulin terus suruh tanda tangan semacam daftar hadir, tapi sebenarnya itu menandatangani sesuatu yang sifatnya kontraktual. Makanya saya ingetin teman-teman di Pangrango, kalau dikumpul, karena mereka udah dikumpul-kumpulin, jangan tanda tangan apapun, saya bilang gitu. Jangan kasih KTP, nanti kalian tertipu. Misalnya ya, tapi saya kan referensinya sedikit gitu. Bener nggak Mas Farid ada fenomena itu? Plus kaitannya sama ini ada nggak sih proyek strategis nasional? Monggo Mas. Iya itu enggak soalnya. Menarik. Tapi kan saya di sini aja belajar, pengen dengar dari lapangan. Monggo. Jadi geotermal ini salah satu tema film kita. Kita memang lagi bikin tentang itu, dan kami sudah keliling dari Dieng. Dieng itu di Wonosobo itu kan kampung saya sendiri, itu juga ada. Kemudian di Flores, karena Flores itu kan disebut sebagai pulau geotermal ya. Dan di situ ada Waisano, ada Pocoleo. Kemudian juga kami kemarin yang terakhir itu ke Sorik Merapi, Surela di Sumatera gitu. Kalau saya mengkonfirmasi betul itu kacau balau itu dalam land grabbingnya. Banyak mereka nggak tahu, dan misalnya kayak di Sorik Merapi ya, diklaim proyek ini sekitar 200.000 hektar atau berapa gitu. Tapi petanya seperti apa dan sampai masyarakat nggak tahu gitu. Apakah mereka masuk dalam daerah itu atau nggak tahu mereka gitu. Jadi ini itu hampir di semua tempat kalau menurut saya. Dan sebenarnya tidak hanya di proyek geotermal ya. Di IKN juga begitu. Nanti kita bisa bicara IKN lebih jauh ya. Tapi tadi kita punya problem besar dengan soal tanah ini. Bagaimana pemerintah, kan sebenarnya kalau kita lihat ya evolusinya kan, dulu sebelum ada republik ini mereka bisa ngambil. Kemudian setelah ada republik ada formalisasi, termasuk misalnya Taman Nasional, HGU, hak hutan tanaman industri, itu kan klasifikasi yang kita bikin gitu. Dan itu kadang-kadang dibikin dengan cara yang sama sekali nggak mempertimbangkan apa yang ada di lapangan gitu. Sekarang misalnya warga yang sudah lama di situ sebenarnya mengelola hutan lindung, mengambil rotan, mengambil madu dan semacam. Nggak bisa lagi setelah ada Taman Nasional. Dan sekarang itu diberikan kepada swasta sebagian besar. Dan tadi menjadi, walaupun swasta, disebut sebagai objek vital nasional. Dan kalau udah objek vital nasional, itu hampir enclave gitu. Dia menjadi kantong. Dan disitulah masyarakat yang kadang protes dan semacam direpresi gitu. Nah, ini juga salah satu aspek yang menurut saya terus terang yang kemudian muncul setelah juga keliling sekarang ini, kok polisi ini by default dia membela swasta sama proyek pemerintah gitu, by default gitu. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang aneh, harusnya kan mereka imparsial ya, mereka justru harus menginvestigasi kerusakan lingkungan dan sama, tapi mereka justru by default membela perusahaan yang kemudian dilabel oleh pemerintah sebagai objek vital nasional. Kami terutama di juga tambang kami ke OBI ya, salah satu kerusakan yang terbesar, OBI beda semacam. Dan masyarakat dipecah belah, sebagian ada yang pro dan kontra, dan terutama pemerintah akan mendukung yang pro sehingga mereka menjadi sangat kuat, dan itu besar sekali kalau menurut saya.
Jadi saya bisa bayangkan energi orang-orang di desa yang mereka sudah sibuk dengan cari uang hidup sendiri, mereka harus konflik dengan kakak adik, dengan saudara, dengan tetangga, itu terjadi juga di Wadas. Jadi implikasi lebih jauhnya di situ ya. Tapi satu hal soal tanah ini problem. Saya kira mungkin Mbak Fitri kan di tim reformasi hukum sama Mas Eros lagi banyak bicara soal mafia tanah dan ketimpangan kita kan sekarang berapa? 68%. 1% orang lembaga menguasai 68%. Ini Mas Farid soal tanah ya. Soal tanah tuh kebetulan kemarin ada di Tempo soal Mandalika. Ya, itu sama jadi, juga Mandalika. Penggantian yang nggak beres dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin saya lebih tertarik soal itu tuh by default tadi ya. Bung Farhan mungkin bisa cerita, kayaknya nggak usah jauh-jauh ke sana, di Bandung ini juga ada by default kemarin. Yang dago ya. Saya itu Senin sore janjian sama Mbak Nike, Ketua Komnas HAM ya. Tengah malam, subuh tengah malam ditelepon sama teman-temannya Frans, itu terjadi konflik di Dago. di Dago. Jadi itu videonya beredar, lalu saya sampaikan ke Bu Adnike. Jadi 40 tahun ketika saya ribut turun ke jalan tanah soal Badega, soal kaca piring, cara-cara yang mungkin harusnya tidak begitu setelah 40 tahun. Sebenarnya concern saya itu hanya dua, apakah ada di situ anak-anak yang difabel dan lansia. Karena 2 minggu sebelumnya saya kebetulan di situ di panel dalam forum Kampung Kota ya. Tapi kalau dilihat tidak jauh dari situ ada namanya Punclut. Jadi itu ribut antara tanah garapan dan gairah developer masuk ke kawasan yang lain. Itu tidak jauh. Menurut penduduk yang saya pernah diskusi itu namanya PT-nya PT Vandam. Tapi ke masyarakat ini punya Pangdam gitu, kira-kira gitulah. Jadi banyak yang ini teman-teman LBH yang bisa mengkonfirmasi. Sebetulnya saya ya tertarik kepada Mas Farid mengkonfirmasi itu soal kekeliruan paradigmatik dan lain-lain itu. Sebetulnya ini makin mengkonfirmasi apa yang selama ini diperbincangkan oleh para aktivis lingkungan. Nah di luar itu kita punya kelihatan paradoksnya begini. Semakin kita banyak tahu, semakin pengambilan keputusan itu jauh dari apa diinginkan gitu. Mungkinkah informasi-informasi faktual ini bisa masuk di dalam pengambilan kebijakan? Pernah disampaikan oleh Bu Mira ya, ada perbedaan mendasar antara membangun di dan membangun untuk. Kalau membangun di, interpretasinya bisa ekspansi daripada modal berubah tadi Mas. Tapi kalau membangun untuk, persis seperti yang Mas Farid sampaikan bahwa dia ada. Nah, jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan paradigmatik tadi, memang kita harus memperbincangkan kembali. Di dunia itu tanggal 2 Agustus kemarin, ecological footprint kita dirayakan sudah terlewati. Berbagai macam konfirmasi yang dilakukan oleh Mas Farid itu mestinya menjadi satu input kolektif di dalam perubahan kebijakan. Saya jadi tertarik mau nanya sama Mas Farid itu, kan temuannya banyak nih Mas. Ada upaya khusus untuk memberikan catatan-catatan pentingnya kepada yang kita amanahkan ngurus negara ini, atau kalau cuman gini aja kan kita tahu-tahu aja nggak bisa diapa-apain atau gimana? Ya sebenarnya ada beberapa teman yang berpikir kita masih dalam tahap awal ya, misalnya tadi ngundang orang-orang yang sudah disebut sebagai calon gitu ya untuk kita bikin satu presentasi gitu ya. Tapi saya tidak terlalu berharap dengan itu sebenarnya. Yang lebih kami lakukan sekarang memang banyak tadi memutar film juga di komunitas-komunitas gitu ya. Terus terang mungkin saya sendiri golput ya, jadi saya sudah hopeless dengan politik nasional gitu. Dan sekarang saya ada di kampung, di desa. Saya kebetulan juga anggota Dewan Riset daerah lokal yang dibentuk oleh pemerintah, walaupun gajinya sendiri-sendiri gitu. Tapi itu menjadi bagian dari apa yang coba saya lakukan. Karena saya tetap berkesimpulan juga yang tidak kalah penting di samping yang gemuruh politik nasional ini di level lokal gitu. Jadi desentralisasi, nanti ada problem desentralisasi dan juga melihat potensi kita secara lokal gitu ya. Tadi orang bicara misalnya kebijakan energi gitu ya. Wonosobo ini nggak ada minyak, nggak ada ini. Geothermal agak sedikit problem karena tadi ada.
Tapi sebenarnya dia sebuah kota yang kelerengannya sangat tajam dari 2000 sampai 200. Gravitasi ini kan sebenarnya energi potensial gitu. Kenapa kita nggak coba berpikir tentang tadi? Jadi tadi melihat Indonesia juga nggak harus sama semua gitu ya, tapi melihat dari potensi lokal. Nah, sebenarnya kembali ke pertanyaan Anda, memang kami juga lagi mau bikin buku di samping juga film yang lebih komprehensif ya. Kalau total film mungkin hampir 20 film yang kita bikin untuk dokumenter beberapa tema. Tapi kita juga pengen bikin yang kayak benang merah dari keseluruhan. Sebenarnya kalau benang merah itu jelas kritik terhadap pembangunan ya. Saya walaupun nggak lulus Bu, tapi saya baca Saya udah bilang Bu. banyak teori-teori perkotaan dan juga buku yang sangat berkesan buat saya ketika saya kuliah itu Small is Beautiful-nya Sumahar ya. Bagaimana tadi kritik terhadap pembangunan yang ada sekarang itu sebenarnya sudah ditulis tahun 80-an, 70-an gitu ya. Termasuk tadi bagaimana menghargai diversity, kemudian teknologi lokal, appropriate, tepat guna yang ada di lokal, kemudian kritik terhadap filosofi tujuan dari pembangunan karena dia juga ngambil spiritualitas Buddha dan Hindu gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang menurut saya kita harus menggali lagi dan untuk mengoreksi apa yang terjadi sekarang. Menurut saya sekarang harus dikoreksi gitu. Kalau kita nggak mengoreksi menurut saya di level paradigmatis. Tadi kan kita bicara kasus-kasus. Sebenarnya apa yang saya bicarakan juga sudah banyak dibicarakan orang. Nah, artinya kalau sudah banyak kasus itu kan sistemik gitu. Problemnya sistemik dan itu harus diatasi dengan paradigma. Kalau nggak ada perubahan paradigma cara kita melihat pembangunan dan semacam, ya menurut saya. Nah, itu sebenarnya yang kita mau propose. Normatifnya betul ya. Jadi perubahan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Tapi juga saya teringat ngobrol sama Mbak Bivitri itu minggu lalu. Persoalannya kok semakin banyak yang diam gitu kan. Artinya ada sebuah desain atau ada sebuah structural design yang harus dilakukan agar tentu yang dilakukan Mas Farid ini penting sekali sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara sudah menjumpakan sesuatu. Tetapi gimana caranya supaya ini tidak tersia-siakan lah kalau bahasa sederhananya. Ada ahli konstitusinya, silakan monggo. Ya, jadi sama sekali nggak sia-sia, malah bagus sekali. Kalau saya sih saya kalau ngajar tuh suka pakai film, suka pakai macam-macam lah ya, nggak suka terlalu banyak ngomong juga. Dan ini pernah kami putar waktu itu, Mas Farid mungkin Aji cerita ya, kami punya perkumpulan namanya Perempuan Indonesia Anti Korupsi. Jadi kami bikin acara kayak gini, mirip kayak gini, diputar terus kami kolekan sekalian lewat Aji, jadi untuk bantu ekspedisi berikutnya, mudah-mudahan membantu. Nah, jadi di situ yang kami putar itu yang Dragon for Sale. Oh, Dragon for Sale. Jadi kan teman-teman Perempuan Indonesia Anti Korupsi itu banyak sekali yang memang kelas menengah ke atas ya, suka jalan-jalan dong ke Labuan Bajo. Dan begitu lihat datanya, ini kan teman gue. Jadi mereka tuh baru melihat, makanya bagus sekali ada film yang mendokumentasikan itu. Jadi kawan-kawan saya banyak yang baru melihat bahwa ternyata kawan-kawannya adalah bagian dari oligarki gitu ya. Intinya begitulah gitu. Dan ini yang merusak, sialan ternyata Labuan Bajo dirusak sama teman gue. Jadi itu bagus karena dia jadi mengganggu pikiran orang-orang yang udah cenderung mapan. Bahwa semuanya baik-baik saja, Labuan Bajo indah sekali, jadi tempat event internasional, mungkin baca sedikit-sedikit aja di media sosial, tapi begitu lihat film itu banyak yang kaget sekali gitu. Itu pertama saya pengen komentari itu karena saya waktu itu lihat reaksi teman-teman saya, aduh emang mesti diajak naik gunung nih teman-teman saya karena mereka belum pernah lihat in reality itu kayak gimana. Dan bagusnya film adalah dia membantu kita, saya juga suka nyuruh anak saya untuk nonton film-filmnya teman-teman ini karena saya pengen film itu menurut saya kalau kita punya kemewahan jalan-jalan bagus sekali, tapi film membantu kita untuk memberikan visualisasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, tapi yang kedua soal paradigmatik itu ya. Kalau saya sendiri kebetulan memang dulu S2-nya aja Law and Development. Justru kritik dalam hukum yang ternyata juga diwarnai oleh paradigma developmentalism. Intinya gitu. Jadi itu memang sudah lama sekali jadi kajian dalam konteks hukum karena pada akhirnya memang developmentalism itu akan sangat lancar dan efisien kalau misalnya dilakukan melalui hukum. Kenapa? Karena hukum yang paling punya legitimasi untuk memaksa orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Maksa orang pindah daripada kita nyuruh-nyuruh,
mendingan kita nyuruh swasta gitu partikelir yang nyuruh-nyuruh kan kalau pakai dokumen hukum kemudian orang pakai berseragam atas nama hukum gitu entah tentara entah polisi jauh lebih gampang, lebih efisien. Makanya kajiannya tersendiri tuh law and development itu cukup banyak ininya kampus yang menawarkan program itu. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa yang saya temukan dulu tuh tesis saya itu udah lama sekali dan itu memotret Orde Baru yang berhasil membawa paradigma itu ke dalam konstitusi Indonesia ngomong-ngomong. Jadi memang sebegitu jauhnya dibawa. Itu tesis saya bagaimana developmentalism itu dibawa bahkan ke konstitusi Indonesia 99/2002 amandemen. Tapi yang membuat saya gelisah belakangan ini adalah ternyata 25 tahun kemudian masih sama paradigmanya. 2023 dengan 1998 dan sebelumnya cenderung sama sebenarnya. Jadi balik lagi gitu. Di tengah-tengah mungkin sedikit terganggu aja. Jadi sedikit shaky mungkin tapi nggak ada yang bertransformasi, cuma shaky sedikit. Terus balik lagi semuanya. Jadi balik lagi ke pembangunanisme. Gimana nih membongkarnya? Karena soalnya paradigmatik memang berat sekali. Jadi bahwa ada orang kayak Mas Agus, Bu Mira, kita semua yang kumpul di sini gitu ya, yang sadar ini perlu partisipasi, perlu banyak. Tapi kan kita sering barangkali, saya cukup yakin ibu bapak di sini punya kegelisahan yang sama. Kenapa sih kayaknya kita semua udah tahu, tapi kok yang di sana kayak nggak ngelihat sama sekali gitu. Nah, satu yang refleksi pribadi saya karena sering kerja di bagian-bagian reformasi hukum adalah birokrasi kita, benar nggak Mas Agus? Birokrasi kita itu cenderung untuk melaksanakan sesuatunya secara teknokratis saja. Jadi partisipasi kurang apa ini parameter dan panduan untuk partisipasi secara hukum di atas kertas. Udah ada putusan Mahkamah Konstitusinya, ada kritik sih terhadap terjemahannya di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi sebenarnya kalau itu mau didayagunakan lumayan. Tapi ketika dilaksanakan oleh birokrat, mereka itu melihat partisipasi cuma untuk mengisi checklist. Jadi kalau saya lagi berdebat sama anggota DPR atau birokrat, udah partisipatif belum IKN nih? Udah ini belum partisipatif Pak, saya sering ngotot-ngotot gitu ya. Jawabannya adalah, oh kita udah bikin diskusi di 3 universitas. Nah itu loh, jadi yang dianggap partisipasi itu mengisi checklist. Tokenisme itu jadi udah diskusi di 3 universitas, mereka bangga sekali. Di barat, tengah, dan timur. Jadi sudah 3 wilayah Indonesia. Sudah partisipatif Mbak, siapa yang datang saya bilang gitu. Dosen-dosen, akademisi ini perlu. Ya akademisi itu bukan masyarakat adat Pak gitu maksudnya. Itu kan yang sering kita bicarakan, pengetahuan dengan pengalaman itu beda. Saya mungkin bisa aja nulis paper soal masyarakat adat, tapi saya bukan masyarakat adat, pengalamannya saya nggak punya. Nah hal seperti itu sayangnya di kepala banyak sekali birokrat kita itu nggak masuk karena buat mereka itu tugas. Jadi ngisi checklist. Oh iya, oke, untuk menghabiskan anggaran untuk bikin undang-undang ini, maka kita harus bikin FGD misalnya 5 kali, seminar 10 kali, yang datang harus segini. Udah mengisi itu aja Bu. Jadi akhirnya nggak ada yang didapat itu nggak ada sebenarnya fungsinya atau maknanya itu sebenarnya nggak ada bagi proses pembangunan itu sendiri. Nah terus jadi tim reformasi hukum itu kan ada 4 sebenarnya. Saya itu di Pokja 4 peraturan perundang-undangan bareng sama dari Unpad ada Prof. Susi Dwi Haryanti. Yang ngurusin tanah-tanah itu Pokja 2. Kemarin saya baru ketemu sama Mas Faisal Basri, dia juga cerita. Yang ngurusin tanah, agraria dan sebagainya sama Prof. Haka. Selain Prof. Haka ada lagi di situ. Bagus-bagus lah gitu ya, di situ tuh ada di Pokja 2. Jadi saya nggak terlalu detail mengurusi, tapi refleksi saya di tim itu adalah selain soal bagaimana birokrat itu melihatnya ya tugas birokrasi aja gitu. Tapi yang terberat adalah saya ingat tuh cerita saya dengan Mas Faisal kemarin itu baru kemarin sore. Kami itu sama-sama yang ngotot di Pokja masing-masing supaya menuliskan paradigma. Jadi berangkatnya dari membongkar paradigma itu dulu. Itu satu. Tapi yang kedua juga kami melihat bahwa di Pokja saya ya, Pokja saya itu peraturan perundang-undangan. Melihat bahwa bahkan cara teknokratik itu dibawa dalam mengorganisasikan kementerian yang bertanggung jawab. Jadi dalam konteks hukum dan peraturan perundang-undangan, kita punya ditjen peraturan perundang-undangan, tapi
Saya terlalu teknis nggak ya? Saya khawatir semuanya nggak familiar dengan itu. Tapi intinya adalah lagi-lagi secara teknis kementerian pun yang diurusi akhirnya hanya kegiatan. Jadi kalau saya sama teman-teman suka protes karena misalnya kenapa KUHP kok isinya nggak sesuai dengan kenyataan di masyarakat? Karena pada akhirnya pembuat KUHP dan banyak undang-undang lainnya, kalau omnibus itu bahkan cerita tersendiri karena yang megang bahkan bukan Kementerian Hukum tapi Kadin melalui Kemenko Perekonomian. Jadi itu juga di tim kami itu kami udah speechless lah, itu ngebahasnya udah lelah sekali itu. Tapi anyway, bahkan ketika membuat undang-undang, jadi sebenarnya yang membuat adalah akademisi, disadari atau tidak. Apa yang dilakukan pemerintah, birokrasi, mereka mengorganisasikan kegiatan. Jadi kayak IO. Jadi politik hukumnya itu mereka nggak punya. Misalnya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya politik hukumnya adalah supaya undang-undang lebih partisipatif. Itu nggak ada di bayangannya birokrat. Siapa yang punya gagasan itu semua? Kita. Nah, jadi kemudian mereka akan ngundang akademisi, ngundang kelompok-kelompok masyarakat sipil, tapi mereka hanya IO. Jadi ya ngurusin itu tadi, FGD-nya ada berapa, konsumsinya cukup atau enggak. Betul, itu real banget loh Ibu Bapak. Saya tuh sampai kadang-kadang diem mengamati mereka bekerja terus, oh gini ya makanya kita tuh nggak maju-maju. Karena politik hukumnya nggak pernah kebawa, karena semua undang-undang diperlakukan sama sebagai kegiatan. Nggak ada politik hukumnya, nggak ada paradigma apa yang mau dibawa, dipikirkan dulu masyarakat adatnya kayak gimana, kelompok disabilitas misalnya gimana nih aksesnya, nggak dipikirin. Kecuali nanti ada akademisi yang bilang, karena mereka mengundang, saya bukannya mendewakan akademisi, tapi mereka yang mau didengar sama mereka tuh akademisi. Jadi susah juga, repot juga kita. Sampai akhirnya ada yang bilang, oh ini harus masuk nih soal disabilitas, harus masuk nih soal perempuan, baru dimasukin. Karena mereka IO pada dasarnya. Saya bicara begini bukannya untuk sekedar marah-marahin ya, tapi saya kira ini yang harus dibongkar. Jadi nanti dari tim ini sebagai penutup, supaya nggak panjangan, kayaknya udah kepanjangan ngomong, maaf ya. Yang ingin kami lakukan di tim reformasi hukum ini adalah untuk tidak melaporkan apa yang kami temukan ini kepada Pak Jokowi, tapi kami akan taruh untuk publik. Jadi silakan dipakai sama teman-teman, dipakai sama capres ya, sebenarnya nggak ada yang ini ya, capres cawapres ya. Tapi kalau mau dipakai capres, mau dipakai caleg, silakan ambil. Ini milik publik. Jadi paling tidak itu yang bisa kami lakukan karena kami percaya prosesnya diperlukan. Cuma bahwa itu bisa dikekepin aja sama Pak Jokowi, itu adalah resiko politik yang harus kami terima. Nah, untuk meminimalkan resiko politik itu, kami membuatnya publik. Sebenarnya udah ada websitenya, cuma karena baru weekend ini kami akan selesaikan yang detail, tapi setelah itu pasti akan langsung diumumkan dan itu jadi dokumen publik. Karena nanti pasti pada akhirnya kan untuk pemerintahan yang sekarang mereka akan cherry pick. Mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak. Padahal kami mikirnya jauh ke depan, enggak hanya sampai Oktober 2024 gitu. So, websitenya apa Mbak? Reformasihukum.org atau apa ya, sebentar deh saya buka dulu. Ya minimal udah bisa di search di Google lah. Nah ini menarik yang dibilang Mbak Bivitri itu soal politik hukum tadi ya. Nah ini saya jadi terikat pembicaraan kita ini mungkin karena sebagian daripada kita sebetulnya putus dengan orang-orang yang kita kasih amanah. Di sana ada sekelompok orang pemerintah yang kita amanahkan untuk ngurus kita, tapi kita kan putus dengan mereka. Kalau beli handphone itu nggak putus, kalau rusak kita bisa komplain gitu. Kalau ini kan kita nggak bisa komplain. Nah waktu itu Mbak dengan Bu Fitri kita ngomongin soal sistem pengawasan yang harus didisrupsi ya.